Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh datang kembali ke sekolah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk rahmat dan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami boleh datang kembali ke sekolah pada hari ini Tuhan dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan sabdamu Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami menghadap tahta hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi bibir tanah liatnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan seturut dengan kemauan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak, tema regi kita untuk hari ini adalah dipersiapkan Allah untuk pekerjaan baik. Sekali lagi, temanya adalah dipersiapkan Allah untuk pekerjaan baik. Ya, dipersiapkan Allah untuk pekerjaan baik. Ya, ayatnya dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ayatnya sekali lagi dari Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Pak Iman memberikan waktu untuk kita membuka Alkitab. Yang membawa Alkitab boleh membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Efesus 2 ayat 10. Ya, Pak Iman akan membacakan bagi kita semua Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pak Yuman ulangi sekali lagi ya ayatnya. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, anak-anak, dari ayat yang barusan kita baca, Pak Yuman ingin mengajak kita membahas tentang dua hal. Ya, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Ya, itu adalah salah satu sifatnya Tuhan, salah satu atributnya Tuhan. Selain Dia Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Hadir, Tuhan itu juga Maha Tahu. Ya, jadi masa depan yang kita masih belum lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan besok yang belum kita lihat, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Kenapa Tuhan bisa seperti itu, Pak Yuman? Nah, karena Tuhan itu Maha Tahu. Ya. Dan di dalam kemahatauannya Tuhan itu sudah merancangkan hal-hal baik untuk kita jalani. Ya, sekali lagi Pak Yuman ulangi. Di dalam kemahatauannya Tuhan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang baik yang harus kita kerjakan. Ya. Dan pekerjaan baik itu harus kita lakukan. Oke. Dan juga anak-anak, Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk ataupun jahat bagi kehidupan kita. Coba Pak Yuman tanya, pernah nggak kalian melihat salah satu ayat di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa Tuhan itu
merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Pernah nggak kalian menemukan ayat itu di dalam Alkitab? Tidak pernah ada ayat seperti itu. Tuhan sekali-kali tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk hari esok kita. Semuanya itu baik adanya. Ya, seperti yang ayat itu katakan tadi, untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat, pekerjaan buruk. Ya, itu poin pertama yang ingin Pak Yuman sampaikan, bahwa Tuhan itu Maha Tahu, dan juga Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun niat di dalam hati Tuhan supaya kita ini celaka, supaya kita ini melakukan sesuatu yang buruk seperti itu. Semuanya baik, Tuhan persiapkan seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira rencana Tuhan itu bisa gagal nggak ya, Pak Yuman? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya ya? Ya, rencana Tuhan itu, anak-anak, tidak akan pernah gagal. Ya, sekali-kali rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Mungkin dalam pikiran kita melihat bahwa, aku kok seperti ini ya, kok aku jadi anak yang nakal. Jangan-jangan rencana Tuhan di dalam hidupku gagal lagi. Nah, sekalipun begitu, percayalah bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam cara apapun. Bagaimanapun caranya, rencana dan rancangan Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi perlu diingat. Nah, perlu diingat seperti lagu kita tadi. Ya, dalam nama Yesus itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah, itu satu-satunya yang membuat kemungkinan rencana Tuhan itu bisa gagal. Siapa namanya? Iblis, ya. Iblis, si jahat. Hanya itu satu-satunya yang memungkinkan kita ini lari dari rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita lari dari rencana Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tadi karena godaannya si iblis tadi. Karena godaannya si jahat tadi. Contoh nyatanya gimana, Pak Yuman? Oke, contoh nyatanya nih seperti ini. Ya, ini sering terjadi ketika sekolah minggu. Nah, ini dulu Pak Yuman juga pernah mengalami sih sebenarnya. Ya, Pak Yuman jujur kepada kalian seperti itu. Dulu ketika sekolah minggu, Pak Yuman itu diberikan uang persembahan dan juga uang jajan sama papa mamanya Pak Yuman. Tetapi karena godaan yang lebih kuat dari bisikan-bisikan si jahat, ayo uang persembahannya nggak usah dikasih, mending buat beli jajan. Nah, akhirnya apa? Pak Yuman pun kepleset dan akhirnya uang persembahan itu Pak Yuman pakai untuk membeli jajan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal memberikan persembahan itu pekerjaan baik, bukan? Pekerjaan baik ya, tapi bisa gagal loh. Bisa gagal karena apa ya? Karena godaan si iblis tadi, godaan si jahat itu. Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Banyak hal di dalam kehidupan kita ini, di dalam segala aspek kehidupan kita itu perlu berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita jangan lari dari rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan tadi. Ya, jadi ada dua hal ya yang Pak Yuman sampaikan pada hari ini. Pak Yuman mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu, masa depan itu sudah Tuhan tahu,
Oleh karena itu dia merencanakan hal-hal baik bagi kita. Dan juga dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Dan yang kedua, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Tetapi ada kemungkinan bisa gagal kalau kita tergoda oleh si jahat dan si iblis. Makanya itu kita mari menjaga diri kita, kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya godaan dari si iblis itu tidak terus-menerus menggoda kita. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami yakin Engkau telah mempersiapkan masa depan kami dengan begitu indah, Tuhan. Kami juga percaya bahwa tidak pernah ada hal yang buruk, tidak pernah ada niatan buruk yang ada di dalam hati-Mu bagi kami, Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan kami untuk hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, yang Engkau ingin kami lakukan dan wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat dan semakin mengerti akan keinginan hati-Mu bagi kami, sehingga kami tidak tergoda dengan hal-hal dunia ini Tuhan, tidak tergoda, tidak terperosot oleh godaan si jahat. Berkati kami Tuhan di aktivitas kami sepanjang hari ini. Ajar kami untuk menemukan rencana-rencana-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh menggenapi pekerjaan baik itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.